inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita bisa apa? Koreksi jika ada yang salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan terakhir banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat mengkhawatirkan untuk kerukunan umat beragama di Indonesia. Mulai dari berita perebutan kekuasaan yang didengungkan dan ditrendingkan di media massa, dilanjutkan dengan berita terorisme di Indonesia. Kemudian marak beredar kasus perusakan tempat ibadah, pembegalan, penyerangan hingga penembakan terhadap tokoh agama dan tewas di tempat. Tidak sedikit yang tersulut emosi mengenai hal ini. Apalagi mereka mengklaim ketidakadilan dalam penyebutan pelaku tindakan kriminal tersebut. Seolah-olah menggiring opini jika terorisme adalah milik agama tertentu. Miris memang, umat beragama diadu satu dengan yang lainnya. Akibatnya menjadi gaduh, rusuh, kisruh, saling menuduh hingga akhirnya saling membunuh. Bagaimana tanggapan Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Shrah li sadri wa yassir li amri. La haula wala quwwata illa billah. Pembahasan pada saat ini atau hari ini mengenai permainan politik yang kotor tentunya. Politik yang tidak bermoral tentunya. Nah, pada prinsipnya segala sesuatu di muka bumi ini adalah politik. Tidak ada yang tidak politik. Pahami itu. Jadi kalau jika Anda mengatakan saya tidak suka politik, justru kata-kata saya tidak suka politik itu adalah politik. Jadi pahami lagi tentang politik. 24 jam hidup kita ini politik. Bahkan langit pun berpolitik sama kita. Jadi tidak ada satu perbuatan pun di muka bumi ini yang tidak ada kaitan dengan politik. Oleh karena itu ada istilah politik ekonomi, politik agama, dan lain sebagainya. Hanya saja, sebagaimana umumnya, politik terbagi dua. Politik hitam, politik putih. Ya, politik hitam meraih kekuasaan dengan segala macam cara. Itu politik hitam, kotor, membunuh orang, membunuh kelompok, membunuh oposisi, menculik, menyebarkan fitnah, membuat chaos, terjadi pemerkosaan dan lain sebagainya. Agar pemerintahan yang memimpin saat itu terjadi black campaign, image yang negatif untuk masyarakat. Adapun politik putih sebaliknya, meraih kekuasaan dengan cara elegan, dengan pemilu, ya, mengeluarkan jargon-jargon yang positif, mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat. Nah, itu tergantung kepada pendidikan dari sang politisi itu. Artinya bukan tinggi atau rendahnya pendidikannya, wawasan kebangsaannya, rasa memiliki bangsa, cinta tanah air itu yang paling penting. Seorang politisi yang tidak mencintai tanah air, dia akan menghalalkan segala macam cara demi meraih kekuasaan. Itu seorang politisi yang tidak cinta tanah air. Sebaliknya, seorang politisi yang mencintai tanah airnya, dia akan menjaga intrik-intrik politik yang dia buat jangan sampai merusak tatanan bernegara, berbangsa dan beragama. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulas Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Koreksi jika ada yang salah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Bil makna
Sebenarnya ketika engkau membuat politik kotor, ketika engkau memanipulasi permainan dunia ini dengan negatif, gerakan negatif, pemikiran negatif, yang mana outputnya juga negatif, itu sebenarnya engkau menipu dirimu sendiri. Membunuh tokoh agama A atau mendiskreditkan agama A, lalu memakai baju agama A untuk mendiskreditkan agama B, itulah politik negatif, politik kotor. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Artinya di sini kau sebenarnya bukan sedang menipu rakyat. Engkau sebenarnya bukan sedang menipu agama tertentu, tapi engkau menipu dirimu sendiri. Engkau merasa ketika sudah bermain politik kotor, maka aman-aman saja. Tidak. Sejarah telah mencatat permainan politik kotor akan balik kepada yang memprakarsai, yang memproklamirkan politik kotor itu sendiri. Oleh karena itu, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang nista itu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi kita harus betul-betul bisa menjaga perilaku kita dalam berpolitik di negara kesatuan Republik Indonesia. Tiada guna berpolitik seperti itu. Men-setting seseorang untuk menyusup ke kelompok tertentu, ya yang udah lazim jamaah terjadi saat ini, pura-pura menjadi jamaah, berpura-pura jadi jamaah, itu nanti tiba-tiba menusuk sang ustadz, itu berpura-pura menjadi jamaah A, lalu menikam tokoh agama tersebut, biar ada terkesan ini perbuatan agama B. Targetnya seperti itu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jangan, ada Allah. Alhamdulillah, barakallah. Di Indonesia ini Allah berikan nikmat, barokah. Ya, orang bingung melihat orang Indonesia ini. Sudah diprovokasi sedemikian rupa lewat agama tapi tidak terprovokasi. Karena apa? Karena orang Islam sholat 5 waktunya tetap dijaga. Walaupun ada yang bolong-bolong. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kenapa? Karena orang yang sholat pasti komitmen. Orang yang sholat tidak khusyuk saja, asal dia tetap sholat, mempunyai moralitas. Hatinya bersih, walaupun tidak khusyuk. Wah, itu bonus. Bonus untuk orang yang sholat. Tidak khusyuk sekalipun, hatimu dibersihkan oleh Allah. Engkau punya moralitas tinggi. Sehingga ketika engkau menjadi seorang politisi, asal tetap sholat, insya Allah tidak akan mencelakai orang lain. Tidak tega mengambil nyawa orang lain hanya demi kekuasaan. Subhanallah. Nah, provokasi yang diadakan, yang dilakukan oleh faktor X orang-orang tertentu antar agama biar rusuh, tidak terprovokasi umat Islam. Subhanallah. Karena apa? Itu tadi. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Karena yang membuat trik-trik jamaah palsu itu balik kepada pembuatnya. Artinya masyarakat jamaah yang asli itu cerdas. Nah, ini nggak mungkin nih. Nggak mungkin orang Islam memperlakukan seperti itu. Nggak mungkin orang Islam berbuat seperti itu. Nah, ini pasti bukan orang Islam nih. Tapi mereka tidak ada niatan untuk menyerang agama B. Ini pasti provokator, ini pasti pelakunya agama B. Enggak. Alhamdulillah umat Islam pikirannya masih positif. Karena apa? Karena sholat. Orang yang sholat pikirannya masih jernih, hatinya masih bersih. Walaupun marah, sebagaimanapun marahnya ia, kalau tetap menjaga sholat, walaupun bolong-bolong, walaupun tidak khusyuk, hati dan pikirannya tetap dijaga oleh Allah. Subhanallah. Itulah kunci umat Islam sampai detik ini tidak terprovokasi untuk menyerang agama lain. Alhamdulillah. Jadi
Jangan mau kita dibodohi. Jangan mau kita ditipu oleh permainan politik seperti ini. Tetap tenang saja. Bagaimana ustadz yang sudah tertusuk itu? Ada yang meninggal, ada yang bagaimana? Bagaimana dengan tokoh agama yang sudah tertikam itu? Bagaimana? Tenang, tenang, tenang. Segala sesuatu yang sudah terjadi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci umat Islam lagi. Tenang, kalem. Percaya. Ditusuknya seorang ulama, seorang tokoh agama, seorang ustadz oleh oknum, jamaah atau orang tertentu. Itu kalau betul-betul mengenai sang ustadz, itu sudah ketetapan Allah. Gak perlu kita emosi membunuh itu orang, gak perlu. Itu sudah ketetapan Allah. Nah, ini barokah jadi orang Islam lagi. Kita meyakini takdir yang sudah ditetapkan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jadi bukan berarti kita bilang, wah, biar ini, bukan seperti itu. Artinya ketika sudah terjadi, maka tidak perlu ada balas dendam. Ketika sudah ada korban dari penikaman itu, tidak perlu ada rasa marah, menyerbu agama lain, tidak perlu. Tenang, yakinlah. Tokoh agama atau ustadz atau ulama yang tertusuk itu, mereka sudah paham ilmunya. Mereka akan lebih mengerti, beliau-beliau akan lebih melihat ke dalam, tidak akan menyalahkan orang lain. Itulah tokoh agama sejati. Ketika dia tertusuk oleh pisau, ketika dia tertikam oleh sebilah pisau, maka sang ulama akan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La yasribu su'a ilallah. Tidak akan datang suatu bencana tanpa izin Allah. Tokoh agama yang benar-benar tokoh agama pasti seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bisa apa? Kita ini wayang di muka bumi ini. Ucapan, perbuatan yang sudah kita ucapkan, sudah kita lakukan, itu semua sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ibda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi kita tidak perlu terprovokasi dengan situasi yang terjadi saat ini. Sudah biasa. Dari kami kecil dulu, hal seperti ini terus diulang di Indonesia. Sudah seperti ini kami merasa lucu. Permainan politiknya masih itu saja. Setiap menjelang pemilu, setiap ada apapun, pasti nanti akan ada intrik-intrik politik seperti ini. Ya inilah dunia. Inilah kita bernegara. Oleh karena itu, pelajari politik yang santun, yang cerdas, yang bersih, agar kita mempunyai moralitas tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Sallallahu ala Muhammad. Al-akhir, wa ma yakhda'una illa anfusahum bil makna. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tipu daya politik seperti itu, orang-orang yang membuat provokasi di muka bumi ini, wabil khusus Indonesia, adalah manusia-manusia yang memiliki keterbelakangan mental, yang memiliki keterbelakangan pemikiran. Karena apa? Karena pemikirannya masih jadul. Dia berasumsi, berimajinasi, berpikiran jika mengadu domba, memanajemen konflik antara agama A dengan agama B, akan terjadi chaos besar-besaran di Indonesia ini. Itulah keterbelakangan mental, keterbelakangan intelektual. Dia tidak mengikuti perkembangan zaman dan dia tidak mempelajari agama yang ada di Indonesia ini. Wabil khusus Islam. Islam sangat anti kepada kekerasan pada prinsipnya. Hanya oknum-oknum saja yang hobi kekerasan. Pahami itu. Dan ini semua agama juga anti kekerasan, menolak kekerasan. Nah, ini yang tidak dipelajari oleh provokator. Mereka mengira fanatisme di Indonesia ini bisa membuat rusuh seperti di Suriah, ya, bisa membuat rusuh seperti di tanah-tanah Arab yang terjadi konflik. Tidak. Insya Allah, Islam yang ada di Indonesia
Islam yang intelektual, Islam yang cerdas, lahir batinnya. Karena apa? Karena lihat masuk sejarahnya Islam ke Indonesia. Itu kalau mau tahu rahasianya. Lihat masuk sejarah Islam ke Indonesia, maka akan paham peta politik Islam di Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu lagi di filsafat situasionalisme tafsir Qur'an. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.